Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Afifa Indominus Rek. Perkenalkan, nama saya Afifa Aprilia dengan NPM 2004010007 ingin mempresentasikan tentang transformasi dan kontribusi intelektual Islam atas dunia barat. Transformasi intelektual Islam ke dunia barat. Proses transformasi intelektual Islam ke dunia barat terjadi secara perlahan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Proses tersebut tidaklah berjalan dengan mulus. Kendala yang paling besar adalah dari persoalan teologis, yaitu doktrin Kristen yang telah lama didominasi oleh penafsiran-penafsiran kaum gereja yang seringkali berbenturan dengan realita dan norma-norma ilmu pengetahuan. Beberapa hal penyebaran filsafat yang pertama yaitu melalui Andalusia atau Spanyol, yang kedua Pulau Sisilia, yang ketiga Perang Salib, yang keempat jalur pendidikan, penerjemahan, dan perniagaan. Yang pertama melalui Andalusia atau Spanyol. Perubahan perbedaan umat manusia berawal dari bertumbuhnya peradaban Islam dan peradaban bangsa Eropa. Setelah bangsa Arab memiliki semenanjung Liberia dan Spanyol, mereka membangun daulah Andalusia yang dikenal dengan nama Kekhalifahan Barat. Sebagai bangsa yang tergila-gila pada membaca dan menimba ilmu, mereka melahap semua buku filsafat Yunani kuno, baik yang ada di daratan Eropa maupun yang ada di pusat kekaisaran Romawi, yaitu Bizantium. Selanjutnya yaitu Pulau Sisilia. Pulau Sisilia atau Sikila juga menjadi salah satu pintu gerbang transformasi intelektual Islam ke dunia barat. Penguasaan Islam atas pulau ini dimulai oleh Muawiyah pada tahun 652 Masehi, kemudian disempurnakan pada tahun 827 Masehi oleh Amir Bani Aklab masa Al-Mu'min selama 189 tahun. Selanjutnya yaitu melalui Perang Salib, jalur lain yang dalam proses pertukaran peradaban antara dua bangsa yang tinggal di kedua pantai Laut Tengah itu adalah lewat Perang Salib. Dalam kontak demi kontak sosial itu terjadi pertukaran budaya timur dan barat. Sedangkan akibat pertukaran budaya itu dan pembacaan kembali karya-karya Yunani kuno, bangsa Eropa mengenali kembali alat pikir yang rasional. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan juga memegang peran penting dalam proses transformasi ini. Beberapa universitas seperti Cordova, Sevilla, Toledo, Valencia, dan Granada di Andalusia menjadi incaran yang banyak didatangi oleh pemuda Eropa. Selanjutnya yaitu melalui penerjemahan. Dengan adanya upaya ini, pemuda Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi Islam ini selanjutnya memunculkan gerakan penerjemahan karya intelektual Muslim secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya melalui perniagaan. Proses transformasi Islam pengetahuan dari dunia Islam ke barat juga terjadi melalui perniagaan antara Andalusia, Sisilia, dan Syria. Kontribusi intelektual Islam terhadap dunia barat. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam di abad pertengahan jelas didukung oleh adanya kekuatan sistem pendidikan Islam yang integral dan dinamisa, sehingga mampu menghasilkan cendekiawan-cendekiawan besar pada hampir di segala bidang keilmuan. Hal ini yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa selanjutnya, terutama di barat. Berikut adalah kontribusi intelektual Islam bidang keilmuan. Yang pertama yaitu astronomi, matematika, fisika, kimia, ilmu hayat, kedokteran, filsafat, sastra, geografi dan sejarah, sosiologi dan ilmu politik, arsitektur dan seni rupa. Yang terakhir yaitu musik. Yang pertama yaitu astronomi. Dalam literatur Islam, astronomi disebut ilmu falak. Bidang ilmu ini merupakan bidang ilmu yang paling menarik para ilmuwan muslim di samping bidang ilmu matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut sebagai aljabar atau perhitungan. Sedangkan istilah algoritma adalah berasal dari nama penemunya, yaitu Al-Khwarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khwarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun yang menulis buku aljabar yang berjudul Aljabar wal Maqalalah, perhitungan dan simbol. Selanjutnya yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibnu Haytham pada tahun 1965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yaitu dasar dari Bacon dan Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Selanjutnya yaitu kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang Arab yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, sublimat korosif, dan reparasi merkuri. Selanjutnya yaitu ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides yang berisi sekitar 2000 spesies. Selanjutnya yaitu kedokteran. Salah seorang ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Kanun fil Tib atau petunjuk tentang kedokteran. Selanjutnya yaitu filsafat. Ibnu Sina juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya adalah kitab Syifa atau buku tentang kesehatan, Al-Hidayah fil Hikmat, petunjuk ke arah bijaksanaan. Selanjutnya yaitu melalui sastra ilmu. Para ilmuwan muslim juga membentuk kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asian Palacios atas karya-karya surrealisme dalam Islam dan atas buku Divina Commedia karya Dante. Selanjutnya yaitu geografi dan sejarah. Orang Arab dikenal gemar mengarungi ruang dan waktu yang relatif luas dalam pelaksanaan pandangan antara wawasan antar pulau dan antar benua. Arsitektur dan seni rupa. Arsitektur muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gemerlap, yang kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa. Selanjutnya yaitu musik. Seorang musikus muslim bernama Abdul Hasan Ali Ibnu Nafis dan sering dipanggil Ziryab telah mendirikan konservatorium musik-musik Andalusia. Sejak itu teori musik mulai berkembang oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki atau pandangan musik. Dan dengan penggunaan prinsip-prinsip ilmu matematika dan fisika para penulis, musik mampu memberi penjelasan secara ilmiah tentang suara dan bagaimana mendorong pembuatan instrumen musik lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.